Ya, kita mulai aja dulu sambil nunggu yang lain. Oh, oke. Azril udah gabung. Tinggal Carlos aja lagi ya. Carlos. Oke, kita mulai aja. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi students and parents yang udah hadir. Nah, ini adalah pertemuan terakhir dari kelas Python Start pertama kita. Nah, teman-teman udah melewati 31 kali pertemuan. Nah, sebelum itu aku liatin dulu apa aja sih yang udah students lakuin di selama kelas ini. Bentar. Nah, oke. Nah, teman-teman terakhir itu udah bikin game sederhana di dalam Python. Nah, ini adalah project terakhir dari student kita, parents. Nah, bikin game sederhana di mana ada karakter di dalam gamenya. Nah, itu salah satu dari hasil project kelas kita selama 31 kali pertemuan. Nah, oke. Nah, habis itu apalagi setelah teman-teman menyelesaikan semua lesson yang ada di Python Start yang pertama. Bentar. Nah, oke. Jadi aku ucapkan selamat lagi kepada teman-teman yang telah menyelesaikan 31 pertemuan. Nah, termasuk sekarang itu adalah 32 pertemuan untuk kelas Python Start. Nah, habis ini apalagi sih yang bakal teman-teman eh, lakukan setelah kelas Python Start yang pertama? Nah, kalau teman-teman balik lagi di awal kita belajar, kan teman-teman ada yang emang nggak tahu sama sekali tentang Python. Nah, setelah kita melewati sampai akhir ini, teman-teman udah banyak tahu tentang dasar-dasar Python. Kemudian juga udah bisa bikin game sederhana di dalam Python itu. Nah, lalu untuk ke tingkat selanjutnya, teman-teman bakal belajar apa? Nah, kalau di Python Start yang pertama, nah, kita belajar bikin game yang tadi. Nah, kalau untuk kelas selanjutnya adalah tujuan kita salah satu proyeknya adalah bikin game seperti ini. Nah, jadi gamesnya lebih kompleks. Nah, kemudian codingannya juga lebih kompleks dan tentunya kita di kelas selanjutnya bakal menggunakan VS Code yang rata-rata dipakai oleh programmer. Nah, kalau sekarang kan kita masih pakai yang ada di dalam platform kita. Nah, jika teman-teman suka coding, kemudian ingin buat aplikasi di Python, nah, dan ingin lanjut lagi ke kelas yang lebih profesional, nah, maka teman-teman bakal lanjut ke PS second year. Nah, kalau dari beberapa teman-teman itu kan ada yang udah punya balance 64 dari awal. Nah, berarti teman-teman bakal tinggal lanjutkan lagi itu di Python Start tahun kedua. Nah, kalau teman-teman yang punya 32 aja nih khusus untuk kelas yang ini. Nah, kalau teman-teman tertarik itu juga bisa lanjutkan lagi ke Python Start kelas tahun kedua. Nah, kira-kira untuk penjelasan next levelnya sampai situ dulu. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak, teman-teman atau parents untuk kelanjutan dari kelas ini? Kalau ada yang bertanya, silahkan.
Oke, kalau enggak, kita masuk sesi foto bareng dulu. Bentar, Carlos enggak datang ya? Oke, eh Azril bisa on cam? Ya. Hmm, Oke, Azril. Nah, kita foto bareng dulu. Nah, baru habis itu kita masuk sesi untuk presentasi. Azril bisa dipakai virtual background-nya yang ada kakak kirimkan di WhatsApp. Nah, teman-teman bisa pakai efek ini, itu ada di Zoom dengan cara klik di video, terus ada teman-teman klik, bentar, ada tanda panah di video bagian bawah. Nah, itu silahkan diklik adjust background dan efeknya. Kemudian bisa pilih di video filter. Nah, bisa juga tuh dipilih yang ada gambar topi wisuda. Oke, Azril bisa diganti virtual backgroundnya atau tahu caranya? Bentar. Nah, Azril bisa ke, kan kamu lagi ada di Zoom. Nah, di bawah bagian Zoom itu ada menu video. Ada audio, ada video. Nah, di video itu ada tanda panah kecil di tepinya. Nah, kamu bisa klik itu, terus klik adjust background dan efek. Nah, oke, udah. Udah ya. Oke, aduh, Carlos berarti nggak hadir ya. Kita foto bareng dulu ya. Oke, Rafa udah. Bentar, bentar. Satu, dua, tiga. Bentar, ulang lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, kita udah selesai sesi foto bareng. Nah, habis ini kita bakal mendengarkan presentasi dari tugas individu teman-teman. Nah, oke. eh Kali ini aku bakal randomkan, nggak sesuai dengan absen. Nah, bentar dulu. Masuk. Oke, di sini aku ada program. Nah, yang bakal merandomkan siapa yang tampil duluan. Oke, ini ada Aurel, Gavrila, Rafa, Peter, Azril, Ismail, dan Carlos. Jadi oke, yang pertama,
Oke, Gavrila duluan. Silakan, Gav. Oh, saya yang share screen nggak? Oh, ya, silakan. Share screen. Ah, udah nampak. Ya, udah. Silakan, Gav. Selamat pagi teman-teman dan Kak Mariska. Ayo, Pagi selamat ini pagi. saya ingin mempresentasikan tentang tugas saya membuat game. Nah, saya memiliki 3 game untuk saya presentasikan. Nah, game utama saya adalah game ular dengan Python ini. Tetapi gamenya masih ada sedikit bug, jadi saya akan mempresentasikan game opsional saya. Nah, Oke, game ini saya beri nama game Dinosaurus. Nah, jadi saya mengambil referensi game ini dari ketika kita offline di Google Chrome, kita akan menemukan dinosaurus lompat-lompat itu. oh ya, Jadi untuk tampilan gamenya kira-kira seperti ini. oke, Jadi ketika kita tekan spasi, dia akan melompat. oke, Seperti itu. Nah, jika dia tabrakan akan berhenti gamenya seperti ini. Kemudian saya akan mempresentasikan kode-kode yang sudah saya bikin. oke, Pertama, untuk importnya saya mengimport 2 hal, yaitu Pygame dan import random. Nah, saya memakai Pygame ini untuk menginisialisasikan gamenya. Nah, di sini ada warna-warnanya, bisa dilihat. Lalu ukuran-ukuran layarnya, saya memakai width-nya 800 dan height-nya 400. Nah, ini untuk pengaturan kecepatannya, saya memakai 60 fps di sini. oke, Jadi ini untuk menginisialisasikan layarnya agar kelihatan. Pertama, saya membuat variabel karakternya seperti ini. Variabel karakternya yang bisa dimaksud di sini adalah dinosaurusnya. ya, Ini ukuran karakter tadi ya. infonya, ukurannya width-nya ada 40 dan height-nya ada 60. Nah, jadi di sini juga ada gravitinya untuk ketika dinosaurusnya lompat, dia bisa turun lagi. Oke, Di sini saya juga membuat variabel untuk rintangan-rintangannya seperti yang bisa kita temukan kaktus-kaktus. Di sini lebarnya 20 dan tingginya 50. Nah, jadi kira-kira seperti inilah apanya variabelnya untuk rintangan supaya pengguna game ini bisa menentukan skornya. Saya juga buat di sini fitur skor. Jadi ketika game ditampilkan ada skornya di atas seperti ini. oke, Lalu di sini ada loopnya agar rintangannya terus ada. Jadi ketika kita lompat rintangannya ada terus gitu. oke, Di sini juga ada pembaruan posisi dinosaurusnya. Ketika dinosaurus sudah lompat, dia akan jatuh kembali. Agar dinosaurusnya bisa terlihat jatuh tidaknya, saya juga membuat fitur seperti ini. Jadi ketika tinggi dinosaurusnya sudah melebihi kaktus, dia akan turun lagi. oke, Nah, ini fitur perbarui posisi rintangannya. Nah, jika rintangannya sudah keluar layar, maka reset posisinya dan skornya akan bertambah. Jadi ketika kita sudah melompati rintangannya, skornya akan bertambah seperti itu. ya, skor tambah 1. Nah, ini fitur kalahnya. Jadi ketika tabrakan dengan rintangan, dia akan langsung berhenti gamenya seperti ini. Nah, ketika tabrakan, dia akan berhenti gamenya. Lalu perbarui tampilannya, screen fill-nya. Ini gambar latarnya saya bikin putih Oke, agar bersih gitu. Ini untuk
hmm, gambar-gambar rintangannya. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya merah. Nah, untuk tampilan skornya berwarna hitam. Di sini saya juga memakai Pygame Display Update supaya gambarnya bisa apa kelihatan terus. Nah, dan ini untuk mengendalikan kecepatan permainannya. Dan terakhir ini adalah fitur untuk keluar dari gamenya. Oke, bagus sekali Nah, ya. Oh, salah berarti satu ya oke. Nah, ini game fitur kamu bisa juga upgrade lagi gamenya. Misalkan kamu mau ganti itu si karakter, si dinosaurus yang awalnya kamu masang persegi panjang, itu bisa kamu ganti nanti dengan menggunakan file Pixter, kelas Pixter yang kita pelajari di minggu kemarin. Nah, kamu juga bisa upgrade gamenya menjadi si karakternya bisa diganti dengan gambar. Itu untuk upgrade-nya. Nah, untuk sejauh ini itu udah bagus. Berarti kamu ada looping untuk menampilkan obstacle-nya. Jadi obstacle-nya bakal selalu ada gitu ya. Ya, halo Gav. ya Kak. Ya, oke, Oke, udah bagus. Ya. saya mau menutup presentasi. Mm-mm. Nah, jadi sekian dari presentasi saya ini. Inilah presentasi saya tentang salah satu dari 3 game yang saya buat yang berjudul game dinosaurus ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, game yang lainnya juga boleh kamu tambahkan di project to class nanti. Sudah, Pak. Oke, oke, makasih Gav. Oke, kita random lagi. Oke, tadi udah Gavrila. Oke, selanjutnya Peter. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Eh, ini saya mempresentasikan tentang game. Ya, udah bukan game sih, tapi tepatnya ke rekomendasi ke game. Jadi, jadi simpel aja sih Kak, Kak terlalu rumit gitu. Dikasih pilihan, saya kasih pilihan genrenya mau apa. Dan kalau misalnya mau pencet action, ada pilihan untuk tiga, tiga elektronik mau gamenya di mana gitu, di PC atau konsol atau HP gitu. Kalau misalnya saya itu pencet nomor 1 untuk PC, bakal keluar rekomendasi gamenya yang ada di PC doang. Untuk kodenya sih simple aja, cuma pakai ngepen aja sih, gak ada apa-apa. Oke, tapi itu udah bagus. Kamu udah make yang kita pelajari kemarin itu list dan kamus. Aku lihat itu lebih memudahkan kita untuk memanggil data-datanya. Oke, silakan Peter. Itu fungsinya gimana? Oke. Untuk di atas ini itu sama aja, cuma tinggal main ngepen aja. Mm-mm. Dan untuk bawahnya itu devnya itu untuk memunculkan genre aja, kayak misalnya ini aja kayak gini. Mm-mm. Oke, Terus kalau yang pilihan platform itu yang tadi, di mana yang ada kemunculan tiga elektronik, mau di HP, konsol, atau PC. ya. Yang di bawah ini akan dikeluarkan apa yang kita dipilihkan. Jadi kayak tadi itu saya pencet nomor 1, itu ya, ganti aja ke nomor 2 itu di konsol, Konsol. bakal keluarnya gini. Game yang ada di adventure yang ada di konsol. Udah segitu aja dari presentasi saya. Nah, Nggak, oke. nggak ada itu. Oke, bagus, Peter. Kamu udah mengimplementasikan itu penggunaan list dan kamus yang pernah kita pelajari
Kemudian juga ada fungsi-fungsi yang bisa memanggil tugas mereka masing-masing. Oke, Peter, bagus, Peter. Ya, makasih. Ya, oke, kita lanjutkan. Siapa lagi? Oke, Rafa. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat masukin tugasnya ke Tuklas, silahkan nanti masukkan. Tes, tes. Ada Ya, suaranya nggak, Kak? ada. Oke, selamat pagi semuanya. Kali Ya, ini saya akan mempresentasikan proyek yang sudah saya buat. Jadi proyek yang saya buat adalah kalkulator matematika sederhana. Ini oke. adalah tampilan dari proyek yang saya buat. Di sini bisa memilih operasi matematika, ada 4 operasinya, yaitu pertama penjumlahan, 2 kurang, 3 perkalian, 4 pembagian. Di sini fitur uniknya adalah user bisa mengatur beberapa kali jumlah operasi yang ingin dilakukan. Saya akan mencontohkan misalnya 2 kali. Nah, lalu di sini pilih operasinya jumlah kurang kali atau bagi. Jika saya pilih jumlah 1, lalu tinggal masukkan bilangan pertama, lalu bilangan kedua. Nah, dia akan menghitung. Nah, lalu di sini karena saya menginput 2 kali, jadi akan mengulang 2 kali. Saya akan memilih perkalian, masukkan bilangan pertama, lalu bilangan kedua. Nah, oke. Jadi itu. Lalu masuk ke dalam kodenya. Kodenya cukup simpel. Pertama-tama saya mengimport modul time. Lalu di sini memprint tampilan yang di awal seperti ini. Oke. Lalu di bawahnya saya membuat variabel yaitu isinya input jumlah operasi yang diinginkan. Oke. Lanjut di bawahnya saya membuat fungsi. Nama fungsinya adalah menghitung. Jadi fungsi ini digunakan untuk menghitung operasi Oke. sesuai yang di input user. Di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Lalu di bawahnya saya membuat perulangan, pengulangan eh, supaya dia bisa mengulang sesuai jumlah operasi yang diinput oleh user. Lalu di bawahnya saya tambahkan lagi variabel bilangan 1 dan bilangan 2 untuk memasukkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Lalu di bawahnya saya tambahkan print menghitung. Ini cuman sebagai hiasan aja Ya. biar terlihat bagus. Lalu saya tambahkan time.sleep eh, untuk menunggu 1 detik sebelum perintah dieksekusi. Nah, jika sudah selesai, maka program akan mencetak terima kasih telah mencoba. Oke, itu saja kode yang Ya. sudah saya buat. Oke, bagus, Rafa. Berarti kamu ngasih si menggunakan time slip agar ke aplikasinya lebih smooth, kelihatan bahwasanya aplikasi itu lagi menghitung nih. Jadi kayak dikasih jeda dulu 1 detik sebelum dia ngasih hasilnya. Iya. Oke, Rafa. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Oke. Oke, bagus. Oke. Nah, kita lanjut. Aduh, Carlos. Carlos nggak hadir ya. Oke, Rafa udah tadi. Carlos lagi. Oh, aku hapus dulu ya yang udah. Oh, oke, Azril. Azril.
Sini. Apa? Oke, jadi di sini saya membuat program tentang menghitung bangun datar. Jadi bisa dihitung seperti misalnya persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, dan belah ketupat. Kemudian programnya akan seperti ini. Misalnya kita akan kita tinggal menulis persegi di sini, lalu memasukkan panjang. Akan ditanya berapa panjang sisinya, kita sisa memasukkan. Sabar ngelek. Pause buat dulu. Sabar jalan. Jadi di sini kita tinggal memasukkan panjang sisinya. Misalnya di sini panjang sisinya 5, dia akan menampilkan di sini luas perseginya 25, keliling perseginya 20. Dan akan ditanyakan apakah kita akan menghitung lagi. Jika kita menjawab iya, maka dia akan menanyakan bangun datar apa yang akan kita hitung selanjutnya. Misalnya di sini kita akan kita akan menghitung segitiga, kita tulis segitiga di sini, lalu salah. Tiga. Di sini dia akan menanyakan nilai alasnya berapa. Misalnya di sini nilai alas yang kita pakai 6, dan dia akan menanyakan tingginya. Misalnya tingginya kita pakai 5, dia akan menampilkan di sini luas perseginya ada 15, luas segitiganya ada 15,0, dan keliling perseginya ada 15. Terus kemudian di sini untuk codingannya di sini tidak ada yang terlalu spesial. Di sini bagian awal ini untuk bagian menunya, lalu di sini saya menggunakan pengulangan for I in range 1 sampai 100. Di sini bagian awalnya yang ditanyakan apa yang ingin dihitungnya. Kemudian di sini ada perseginya. Di sini ada rumus untuk penghitungan perseginya, lalu di sini ada untuk menampilkan hasil penjumlahannya. Di sini untuk perulangannya yang dipakai apakah ingin melanjutkan atau berhenti. Lalu di sini ada persegi panjang. Ini rumusnya, ini seperti yang tadi aja ditanya. Ini bagian tanyanya untuk memasukkan nilai-nilai yang ingin kita gunakan di sini, misalnya seperti panjangnya, lebarnya, dan lain-lain. Di sini ada rumusnya. Lalu di sini untuk menampilkan hasil perhitungan yang sudah kita gunakan. Kemudian di sini untuk pengulangan lagi, lalu selanjutnya lingkaran. Lingkaran saya membuat ada beberapa variabel di sini. Variabel yang pertama pi dan diameter. Kemudian di sini untuk rumus untuk menghitung luas dan keliling lingkarannya. Di sini pengulangan lagi, lalu segitiga. Segitiga di sini ada untuk memasukkan nilai-nilainya. Di sini untuk menghitungnya atau rumusnya. Lalu di sini untuk menampilkan hasil pengulangannya. Kemudian ini diulang-ulang aja. Segitu aja, Kak. Oke, Azril, bagus. Nah, aku ada saran satu. Nah, itu kan pas kita masukin persegi atau persegi panjang, itu kan agar kan kadangkala kalau kita di awal kan kamu kasih itu ada persegi pilihannya persegi panjang, kan huruf di awal tuh huruf kapital. Nah, agar misalkan si user nggak ragu nih, aku udah masukin kapital kok nggak jalan ya fungsinya. Ternyata kan aplikasinya bakal jalan kalau dia huruf kecil semua. Nah, kamu bisa nanti itu menambahkan lagi di bagian minta apa yang ingin Anda hitung itu kamu lowerkan dulu. Nah, itu juga bisa nanti sih. Yang di bagian baris 14. Nah, itu nanti kamu bisa hitungnya di lowerkan dulu str inputnya. Ya, oke. Itu nanti. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, bagus Azril. Berarti udah ada di project ya. Tadi aku udah cek juga. Oke. Tadi Gavrila udah, Peter udah, Rafa udah, Azril udah, tinggal Ismail dan Aurel. Ntar kita hapus dulu deh. Ismail.
Oke, tinggal Aurel dan Ismail. Oke, Ismail. Bentar, Kak. Ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang saya buat. Nah, proyek yang saya buat ini menggunakan turtle. Nah, jadi apa yang saya buat menggunakan turtle? Nah, jadi saya tuh pengen menggambar yang simpel-simpel aja. Terus tiba terpikir, bagaimana kalau Minecraft? Nah, jadi saya tuh masuk ke game Minecraft dan coba buat-buat, Hmm. buat menggambar sketsa gitu, Oke. buat digambar di Python. Nah, jadi beginilah sketsanya. Oh. Nah, jadi gini nih, kalau dibuat di Python nih, dari sketsa yang tadi. Nah, jadi Oke. pertama-tama tuh saya buat dasarnya dulu nih. Nih, Bentar Ismail, kalau di layarku masih lihat presentasinya tadi belum ke project Python. dasar. Oke. Nah, ini nih hasilnya dari yang saya buat menggunakan turtle. Siap. Kompleks. Pertama-tama tuh saya buat dasarnya dulu nih. Nah, dasarnya tuh yang ini nih ada tanah-tanah gitu sama batu-batunya. Hmm. Terus yang kedua, nah ini dulu deh. Nah, buat saya terus yang kedua tuh buat langitnya nih. Hmm. Langitnya tuh yang warna biru. Biru. Yang ketiga buat pohonnya nih. Oke. Ini ada kayunya sama ada daun-daunnya. Yang ketiga, eh, yang keempat, saya buat kolamnya nih. Kolamnya itu ada kayak pasir-pasirnya, Hmm. ada airnya, ada rumput lautnya, sama ada ikannya. Yang kelima, ada bunganya juga nih di dekat pohonnya. Terus keenam ada kayak meja-meja gitu loh yang ada di Minecraft ini crafting table, ini furnace-nya. Terus tujuh ada codingan buat portalnya nih. Ini portalnya. Nah, yang terakhir tuh saya tambahin garis-garis, garis-garis biar jadi setiap garis apa kotak warna hitam ini satu blok nih dihitungnya. Oke. Nah, sekian dari presentasi saya. Oke, mantap kompleks. Oke, Ismail, keren. Ini jangan lupa ya masukin ke projectnya ke kelas. Udah, Kak. Oke.
Oke, keren Ismail. Berarti yang terakhir kita tinggal Aurel lagi. Oke, silakan Aurel. Tes. Oke, kedengeran. Hmm. Oke. Selamat pagi semua. Oke, selamat pagi. Di hitam. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu. Di sini saya membuat proyek rekomendasi. Jadi program ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi drama berdasarkan kategori modern dan bahasa, serta memudahkan pengguna dalam mencari drama yang mereka inginkan. Ini saya Oke. ini pengguna akan melakukan modern atau komersial, jadi bebas. Dan di sini ada contoh-contoh genre yang bisa mereka input. Contoh saja. Jadi komponen-komponen yang saya gunakan dalam program ini data drama. Ini bisa dilihat dari Colossal Drama List dan Modern Drama List. Kemudian kita lihat fungsi ini untuk mengambil lalu saya di sini juga menggunakan lower dan kapitalis. Oke. Dan fitur istimewa dari program ini menampilkan informasi detail seperti genre dan rating setiap drama. Kedepannya proyek ini dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak data drama dan tambahan kategori, serta menambahkan fitur pencarian berdasarkan aktor. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Aurel, mantap. Berarti kamu sama tadi udah mengimplementasikan penggunaan list dan kamus juga. Kemudian kalau aku lihat tadi juga menggunakan fungsi yang ada argumen, berarti tadi ada kategori dan genre tadi. Oke, bagus Aurel. Itu berarti rekomendasi drama ya. Oke. Nah, berarti udah semua teman-teman mempresentasikan tugas pribadi teman-teman. Oke. Nah, bentar. Nah, aku cek dulu. Nah, oke, aku lihatkan dulu selama ini bagaimana absen dari teman-teman. Nah, oke, dari semua lesson kita, semua pertemuan kita, itu yang nggak pernah absen ya sampai sekarang itu adalah Rafa. Nah, jadi aku apresiasi untuk Rafa yang udah dari awal sampai sekarang nggak pernah absen. Berarti kamu hadir di semua pertemuan. Nah, jadi bentar dulu aku kirimkan. Nah, Rafa. Jadi kita apresiasi ya untuk Rafa yang udah nggak pernah absen dari pertemuan pertama sampai sekarang. Bentar, aku. Untuk Rafa, mana Rafa? Oke, itu sedikit gift dari aku karena kamu udah pertemuan pertama sampai sekarang itu nggak pernah absen.
Oke, terima kasih Kak atas apresiasinya. Oke, oke teman-teman. Sampai situ berarti pertemuan kita udah selesai, kelas kita udah selesai. Nah, bagi teman-teman yang ada udah balance-nya dari awal 64, berarti itu bisa lanjut lagi ke kelas Python Start tahun kedua. Nah, bagi teman-teman yang sampai 32, berarti kita sampai di sini kelas kita. Nah, tapi teman-teman kalau tertarik itu bisa lanjut lagi ke kelas Python Start tahun kedua. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ada yang ingin teman-teman sampaikan atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Oh ya, satu lagi. Berarti kalau kelas udah selesai, nanti teman-teman bakal dikirimkan sertifikat masing-masing itu oleh ISM nantinya. Jadi ditunggu aja. Oke, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan dulu atau yang ingin disampaikan, silakan. Baik, dari student ataupun dari parents, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan aja dulu. Kak, itu untuk sertifikatnya fisik atau elektrik ya, Kak? Oh, itu elektrik parents, kalau nggak salah iya. Itu nanti bakal dikirimkan oleh ISM-nya. Ke email parents ya, Kak? Atau gimana? Oh, kalau email ataupun akun aku kurang tahu juga, tapi nantinya aku bakal follow up ke ISM-nya nanti. Oke, thank you. Ya, sama-sama parents. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita? Oke, oh Gafrila raise hand. Silakan, Gaf. Saya ingin menyampaikan terima kasih Kak karena sudah 32 pertemuan Kakak ngajar saya. Oke, Gafrila, aku sama-sama juga dan mohon maaf juga ke teman-teman kalau misalkan selama ini aku misalkan kurang mengenakan menyampaikannya, kalau ada salah paham dan sebagainya juga. Oke, oke, apakah masih ada? Kalau enggak, kita tutup lagi. Oke, kita tutup aja. Oke, terima kasih teman-teman dan juga parents yang udah hadir di pertemuan terakhir ini. Oke, kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Oke, terima kasih. Aku tutup dulu. Sampai jumpa di lain waktu.